Halo Mif, Halo Kak Niko, apa kabar? Ketemu lagi deh kita. baik-baik. Oke, Gimana kabar? baik Gimana dong. kehidupan? So far so good, gitu kan. Oh iya Kak Niko, udah makan siang? Baik lo. Ini layar gue bagus gak sih? Ada kayak kepotong di tengah gitu gak sih? Enggak kok. Udah filternya udah keren. Udah cakep loh. Serius lo, gue ngikutin lu nih. Yoi, kita pakai filternya biar kita makin cetar ya. Biar nih Makin teman-teman cetar. juga makin cetar gitu kan. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Mifta dari Panin Sekuritas Puri dan Nico Lawrence, Head Research Panin Sekuritas. Nah, saat ini kita akan membahas saham pilihan untuk awal tahun di 2022 ini. Gue tuh kadang kalau ngomong 2022 suka kelibet, takutnya 2021, takut gak bisa move on nih. Gimana dong? Masih suka Kalau belum move on kelibet-kelibet ya? mau Banyak cerita ya 2022 sama lu ya? ya. Ya. Oke, gimana nih Kak kondisi pasar hari ini? Tadi sih market lumayan oke ya, cuman pas mau penutupan sesi pertama agak koreksi-koreksi dikit nih. Menurut Kak Niko sendiri nih, kita langsung aja mulai ya. Kondisi market Hmm. kayak gini masih ada nggak sih yang namanya peluang Januari efek gitu-gitu yang banyak yang orang bilang Januari efek gitu. Iya, oh masih ada sih ya. Biasanya kan soalnya kan January Effect itu kan si fund manager itu tuh mereka rebalancing tuh mereka punya porto kan. Nah, jadi Hmm. peluangnya sih masih lumayan ada ya, masih lumayan bagus juga. Nah, cuman ya mungkin kayak implementasinya ya belum langsung kelihatan langsung di early this year sih ya. Mungkin kayak either mereka rebalancingnya itu di minggu pertama, minggu kedua, itu sih sebenarnya. Cuman yang agak khawatir tuh sebenarnya si fund-fund manager ini kayak takutnya malah yang mereka malah ngurangin bobot buat di ekuitasnya tuh, Mif. Jadi Hmm. kan tahun ini kan kayak starting this year-nya kan nggak begitu enak gitu ya. Maksudnya ceritanya lagi lumayan yang banyak katalis negatifnya. I mean misalnya contohnya buat kayak misalnya di global gitu ya. Kemarin rilis minutes of meetingnya The Fed itu indikasinya ternyata wah tajam nih. Ternyata kayak kemungkinan kenaikan suku bunganya itu bisa lebih cepat dibandingkan ekspektasinya. Jadi itu jadi concern sih. Terus habis itu makanya kelihatannya sebenarnya yang agak takut itu adalah si yield obligasinya ini trennya tuh dia malah naik terus sekarang. Jadi dulu sempat di 1,5%, sekarang di level 1,7%. Nah, itu jadi resiko sih sebenarnya. Terus yang Hmm. kedua itu yang kayak ya di global sih ya, maksudnya dari sisi Omicron dan lain-lain. Plus kemarin kan yang penelitian di Cyprus itu tuh Mif, maksudnya ternyata ada varian baru tuh yang namanya Delta Cron kan. Jadi kayak si Omicron ini kan sebenarnya dampaknya kan nggak terlalu yang parah-parah banget gitu ya. Nah, cuman kalau si Delta ini kan dampaknya sebenarnya lebih lebih apa ya, lebih kejam lah ya, lebih lebih parah gitu dibandingin sama si Omicron ini. Nah, jadi kalau misalnya ada Delta Cron, waduh, ini kita takutnya, aduh, ini takutnya kayak menularnya Tahun cepet banget, terus habis itu dampaknya juga signifikan gitu. Jadi itu jadi concern sih sebenarnya. Hmm. Oke, berarti agak wanti-wanti ya Kak ya dengan adanya kenaikan suku bunga nantinya yang ekspektasinya ini lebih cepat ya. Nah, kalau menurut Benar. Kakak nih dampak yang seperti itu tuh bakalan masih positif nggak sih dengan berita yang positif yang tadi Kak Niko ceritain tadi? Um, nah, ini kalau kita bilang sih sebenarnya at least ya di first quarter atau di first half tahun ini volatility-nya masih lumayan tinggi sih ya. Maksudnya itu kita benar-benar kayak antisipasi karena kalau pertama gimana nih The Fed dari sisi kebijakannya moneternya tuh kayak gimana trennya gitu. Jadi itu yang kayak kita masih antisipasi sih karena gini sih. Jadi sekarang tuh investor itu kan dulu cuma kayak ekspektasi ya udah suku bunganya tuh naiknya 2 kali aja deh. Cuman Hmm. ternyata kemungkinan tuh di tahun ini orang tuh udah mulai kayak pricing in nih kemungkinan suku bunga tuh naik bisa sampai 4 kali gitu. Jadi wah ini jadi nggak begitu positif sih ya karena translasinya yang dulunya ya udah deh masih bisa naik 2 kali masih oke gitu. Sekarang naiknya 4 kali ya sesimpel sebenarnya kalau misalnya kita
suku bunga naiknya itu lebih dikit, lebih pelan-pelan, orang kan pasti kan kayak lebih ada ruang buat pinjem uang kan. Kalau ada pinjem Antusias. uang, Bukan antusias, betul. antisipasi, sorry. Antisipasi lah. Benar, benar. Jadi intinya kayak ekonominya bisa lebih jalan lah ya kalau seandainya tuh kayak orang masih ada ruang sebenarnya buat pinjam uang. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita nggak tahu. Dan kemungkinannya bahkan kayak yang dulu orang ekspektasinya naiknya nanti di bulan Juni, di Maret pun mereka udah ada ekspektasi kemungkinan itu si Fed bakal naikin suku bunga. Jadi bikin kayak ketidakpastian kan, sebenarnya bikin kayak ketidakpastian gitu. Jadi kalau itu udah agak-agak lewat sih harusnya indeksnya masih bisa ngegas tuh sampai akhir tahun. Terus yang kedua, Indo ini tuh belum kayak apa ya, belum masuk ke apa, belum bisa kayak masuk kayak negara-negara lain. Sebenarnya case Omicronnya kan udah naik signifikan ya. Indo kan agak lagging ya, maksudnya. Cuman kemarin ada statement dari Budi Gunadi Sadikin yang ekspektasinya bahwa si Omicron ini bisa kejadiannya tuh di periode Februari. Either kayak di minggu ketiga, minggu keempat, cuman bakal kejadiannya di Februari. Dan kalau kita lihat sebenarnya potensinya, maksudnya kalau kita backtest ya, maksudnya ke negara-negara lain di negara maju gitu ya, ternyata mereka tuh lebih ini, lebih lebih apa eh, puncak barunya sekarang itu lebih tinggi dibandingkan kayak puncak dulu yang paling tinggi gitu. Jadi kalau ngomongin US dulu 1 juta, sebelumnya satu hari paling mentok-mentoknya itu 500 ribuan. Jadi benar-benar lebih tinggi. Nah itu jadi resiko sih sebenarnya buat pasar gitu. Nah, oke. Nah, jadi menurut Kaniko nih, baiknya nih untuk awal tahun nih kita jaga kondisi cash atau take profit atau boleh mungkin kalau saat tadi ada koreksi-koreksi tuh ambil-ambil dulu gitu, beli-beli sedikit-sedikit dulu gitu untuk saham pilihan. Terus sektor apa sih kalau menurut Kaniko dengan kondisi yang tadi Kaniko bilang eh, Fed itu bakal naikin suku bunga lebih cepat dari ekspektasi itu jadi sektor apa nih yang menurut Kaniko tuh layak dikoleksi mungkin gitu. Yang lebih dominan lah gitu Yang untuk lain saham di koleksi ya, sebenarnya gini ya, alokasi aset ya. Kalau ngomongin alokasi aset, kalau di level sekarang ya, saya mungkin nggak mau terlalu all in. Maksudnya, cuman ini balik pilihan. lagi ya, maksudnya bukan berarti ini kayak advice yang paling tepat ya. Maksudnya, karena ini balik lagi nih ke profil risikonya masing-masing ya. Ada orang yang sebenarnya agak agak konservatif. Kalau saya kan orangnya agak hati-hati ya, saya kan nggak terlalu agresif ya. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya mungkin nggak mau terlalu agresif dulu nih dari sisi portonya. Yang dulu mungkin kayak kalian udah all in semuanya di saham, kalau saya sih mungkin agak turun-turunin dikit dulu kali ya. Maksudnya either ke 50% apa 70%. Jadi kalau misalnya punya 1 miliar, ya taruh aja dulu 500 juta atau mungkin 700 juta buat kayak dari sisi komposisinya. Nah, jadi itu. Yang Sekitar kedua, sebenarnya, sorry, taruh kenapa di Miss? Kayak untuk taruh di market kurang lebihnya dari uang yang dipunya itu sekitar 50-70% gitu ya kak ya. betul, betul. Lebih ke situ sih, karena kalau kalau gue pribadi tuh lebih, ntar dulu deh, kayaknya banyak yang belum keluar nih berita-berita jeleknya, takutnya marketnya masih ada ruang buat koreksi lagi gitu. Jadi agak hati-hati aja sih sebenarnya, walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin si Omicron ini kan kayak ada 3 penelitian sih yang sebenarnya state ya, di Afrika Selatan, di UK, sama satu lagi tuh di Scotland kalau nggak salah, itu ada di apa Northern Europe situ. Jadi mereka bilang bahwa ternyata si uh, Omicron ini probability kayak kita buat masuk ke rumah sakit atau misalnya probability sebenarnya dari sisi apa tingkat kematian itu kayak sekitar 70 sampai 80% lebih rendah sebenarnya dibandingkan di varian yang sebelumnya, dibandingkan kayak previous strain-nya gitu. Maksudnya original strain-nya kayak gitu. Jadi itu lumayan bisa jaga sih harusnya. Jadi itu, cuman tetap ya, maksudnya kayak kita kan kayak gini-gini, kita nggak tahu tuh dampaknya kayak gimana. Cuman yang paling takut adalah kalau saya sebenarnya ya dari kebijakan normalisasinya The Fed aja. Maksudnya yield obligasi itu trennya udah naik, rupiah tuh udah agak sedikit goyang-goyang kemarin, agak sedikit melemah. Nah jadi itu kita agak-agak takut aja sih sebenarnya
Terus kan harga komoditas ini kan kayak belakangan lagi naik sih, maksudnya lagi naik ya, masih permintaannya masih lumayan bagus gitu ya. Cuman takutnya kan beberapa kebijakan negara ini kayak contohnya misalnya batu bara gitu ya. China kan udah kayak mulai kayak produce sendiri nih, mereka nggak terlalu banyak ngambil ruang impor dari Indonya turun. Jadi kan kalau misalnya si komoditas ini nggak begitu bagus kan pasti nggak begitu positif buat Indo ya, karena Indonesia ini kan 60% dari dia punya ekspor kan dia jualannya itu komoditis. Nah, jadi kalau seandainya rupiahnya gerak, agak-agak nggak begitu bagus, nah itu kita takut impact sih ya. Maksudnya si foreign ini jadi nggak pede sebenarnya buat masuk ke market. Jadi mungkin itu ya kenapa alasannya masih agak-agak hati-hati sebenarnya di first quarter ini. Kalau milih sektor ya, Mungkin kayak sektor farmasi mungkin Kak, bisa nggak kalau menurut Kakak sendiri dengan yang tadi Kakak ceritakan untuk kondisi yang sekarang ini tuh lebih dampaknya negatif ke virus-virus yang menyerupai Delta itu loh. Bisa jadi nggak untuk sektor farmasi gitu contohnya? iya, farmasi ya. Farmasi sih sebenarnya in overall positif ya. Kan kalau kita tahu bahwa dengan adanya si Omicron ini ya, maksudnya dengan ada cases baru, itu biasanya gini sih, nature-nya selalu kayak gini, Mif. Jadi ini amit-amit ya, maksudnya kita nggak ngedoain ibaratnya kasusnya terjadi gitu. Cuman si rumah sakit ini tuh sebenarnya lebih diuntungkan kalau seandainya itu ada kayak kejadian COVID, bukan dari volumenya, cuman dari sisi average revenue per patient. Jadi karena kayak perawatan COVID kan somehow lebih mahal kan dibandingkan yang non COVID gitu. Jadi secara blended, walaupun volumenya agak sedikit turun karena orang agak parno ke rumah sakit, cuman sebenarnya si pendapatan mereka per satu pasien itu tuh sebenarnya trennya bagus. Nah, jadi itu sih sebenarnya farmasi sebenarnya bisa sih. Cuman saya nggak terlalu suka yang ibaratnya kayak demand-nya itu tuh masih volatile gitu. Nanti tiba-tiba Omicron-nya langsung turun, demand-nya turun. Jadi bisa buat sentimen aja sih. Cuman buat fundamentalsnya kayaknya saya nggak terlalu suka sih. Kalau disuruh pilih ya, jadi gini sih. Sektor yang paling saya rekomendasiin banget tuh pertama adalah bank sih. Bank. Kenapa Oke. bank? Maksudnya bank ini kejadiannya gini ya. Maksudnya ketika ada era kenaikan suku bunga yang biasanya dilakukan sama bank itu tuh mereka tuh biasanya naikin mereka punya suku bunga dasar kredit. Jadi ibaratnya bank ini kalau misalnya oh suku bunga acuan naik, ya udah deh kita juga naikin suku bunga. Nah, jadi kalau misalnya suku bunga dasar kredit naik, berarti kan ibaratnya kan mereka dapat duitnya lebih gede kan. Kalau dapat Hmm. duitnya lebih gede itu, terus kan mereka bayar bunga ke deposito kan. Nah, bunga depositonya tuh masih di-maintain gitu. Jadi mereka punya tingkat profitabilitas tuh lebih lebih bagus. Hmm. Mungkin gitu. Nah, sama kayak waktu itu ya. Dulu kan kita pernah mengalami fase stagflasi ya. Itu tahun 78 sampai 82, 1978 sampai 1982. Nah, jadi kita coba ngeliatin tuh, maksudnya stagflasi itu kan kondisi ketika misalnya si suku bunganya tuh lagi ekonominya tuh lagi jatuh banget gitu ya, cuman inflasinya meningkat gitu. Nah, biasanya yang dilakukan di situ, central bank itu, mereka tuh melakukan kayak penyesuaian terhadap suku bunga mereka. Jadi biar jagalah inflasinya tuh nggak terlalu tajam gitu, karena inflasi itu kan kasarnya kayak biaya investasi kan. Jadi ketika misalnya kita lagi mau bangun nih, bangun rumah, ih harga semen mahal, harga ini mahal gitu. Hmm. Terus kayak kita mau buka warung atau buka makanan, oh ternyata harga bahan bakunya mahal gitu. Jadi kalau inflasinya nggak bagus, ekonominya juga jangka panjangnya nggak begitu bagus kan. Nah, jadi yang lakukan sama bank ini ya udah deh kita kontrol dulu inflasinya, growth itu masalah kayak nanti aja gitu. Nah, translasinya ketika mereka naikin suku bunga, kelihatan tuh maksudnya saham-saham perbankan sama saham-saham jasa keuangan itu lebih perform dibandingkan company-company yang sebenarnya punya proksi terhadap bunga. Ibaratnya kayak konstruksi, properti kan ibaratnya kalau misalnya suku bunganya naik, itu kan mereka jadi kayak ah nggak mau kita nggak mau pinjem bank karena maksudnya buat buat kan kalau misalnya di Indonesia itu kan 60 sampai 70% komposisi buyersnya itu kan pinjemnya dari bank kalau mau beli rumah kan. Nah, jadi kalau misalnya kayak suku bunganya naik, eagerness mereka atau willingness mereka sebenarnya buat pinjem uang itu jadi turun kan. Jadi permintaan propertinya tuh bakal drop gitu. Jadi properti nggak begitu bagus. Konstruksi juga sama karena konstruksi ini nature-nya kan mereka adalah tergantung banget sama hutang. Nah, Oke. ketika ibaratnya mereka tergantung banget sama hutang, tingkat suku bunga dinaikin,
beban bunga mereka tuh gede banget kan jadinya nggak begitu bagus gitu. Jadi kita suka sih sama bank ya, maksudnya kita saranin ambil Bank. bank atau ibaratnya kita agak hindarin sektor-sektor yang sebenarnya masih ada hubungannya signifikan ke suku bunga. Maksudnya kayak otomotif, properti, atau sektor kayak misalnya konstruksi karena mereka tergantung banget sama hutang. Jadi avoid banget semua company yang revenue tergantung utang sama neracanya yang ibaratnya tuh utangnya gede-gede gitu. Jadi itu agak dihindari sih. Oke deh Kak, thank you nih untuk saran-sarannya nih. Itu Bang. Eh, Kedua mungkin sektor ya. Gue suka telco sih. Telco tuh masih cakep sih harusnya. Jadi si telco ini tuh ini Mif. Jadi si pas lagi kayak pandemic tahun lalu itu kan kayak ya udah padahal orang kayak wah ini pandemi nih orang di rumah volume datanya naik semua orang tokan semua orang Instagram semua orang nonton Netflix volumenya bagus cuman trouble-nya di tahun lalu itu si sektor telco itu kayak perang tarif dia lumayan kayak pukul-pukulannya lumayan kan jadinya kayak tarif per 1 meganya tuh jadi kayak kelihatan turun gitu karena kompetisinya tight banget. Nah, bedanya di tahun ini adalah kalau assuming misalnya ada Omicron, kita lockdown dan lain, bukan lockdown, maksudnya social restriction-nya agak dibatasin. Nah, pasti kan ibaratnya volume data bakal bagus ya, maksudnya bakal bagus gitu. Translasinya si tahun ini kelihatan sebenarnya kalau pemain-pemain telco itu tuh nggak terlalu agresif dari sisi tarif itu tadi. Makanya kayak revenue per 1 megabyte-nya tuh kayak turunnya dikit banget, masih turun, cuman dikit banget dibandingkan kayak periode yang dulu. Nah, jadi kayak tinggal masalah nanti mereka bisa pelan-pelan jaga tarif, terus mereka bisa naikin pelan-pelan gitu. Jadi mereka bisa monetize lah istilahnya. Jadi telco masih menarik sih ya, telco masih menarik ya. Apalagi ceritanya pandemic ini kan acceleration atau disruption dari sisi offline behaviors ya. Nah, jadi mereka translasi atau pindah ke online behaviors-nya. Jadi oke sih harusnya ya kalau kayak telco bagus. ada lagi, Ketiga, kenapa? ada lagi nggak? Ada 4 sih, gue lumayan suka tuh ada 4 metal mining gue suka tuh. Cerita buat nikel-nikelan tuh jangka panjang sih masih intact banget ya. Maksudnya masih intact banget. Masih Kak, bakal positif lah ya. sorry, Eh untuk tadi kan kakak bilang metal mining ya. Jadi di sini di Indo ini nih untuk harga apa nikelnya sendiri kayak seperti tambangnya sendiri tuh turun terus tuh ada hal yang mesti ada saran nggak kalau menurut kakak nih? Kayak Antamnya kan kita buat lihat turun terus. Hmm. iya iya. Antom ya. Antom nih panjang banget sih ceritanya. Emang tuh revenue-nya tuh belum bakal kelihatan tuh di 2022. Karena kan salah satu smelter mereka yang gede itu tuh bakal jadi di 2023. Jadi fundamentalnya baru kelihatan sebenarnya di tahun depan sih. Hmm. Terus sentimen side-nya gini sebenarnya. Banyak sih, bukan kayak apa ya, bukan banyak sebenarnya dari analis atau misalnya investment banks di luar gitu ya. Mereka lihat nih ada potensi buat China. Ini ibaratnya bakal kayak pakai batu baranya lagi. Jadi Oh, gini, oke, batu bara kenapa ya. kemarin kayak China tuh pertumbuhannya kayak nggak begitu bagus kan. Jadi si China ini dulu kan tergantung banget mereka nih sama batu bara kan. Maksudnya mereka batu bara. Nah, terus pas pas yang kayak mereka bikin apa buat economic plan buat 5 years gitu, mereka kurangin ketergantungan sama batu baranya. Makanya mereka stop tuh import buat Australia. Mereka buat ada inspeksi tambang, kayak komplain nggak dari CSG-nya dan lain-lain gitu. Jadi mereka pengen banget mereka ada dual alert namanya. Jadi kota-kota yang consumption electricity-nya gede gitu ya, itu bisa dilakukan pemadaman tuh Mif. Nah, jadi jaga banget di situ. Cuman translasinya itu kan kayak apa ya? Ketika ibaratnya kita tuh dulu biasanya tuh makan nasi, terus ibaratnya pengen ganti makan nasi merah. Pasti kan jadi Hmm. kayak agak aduh lemes gitu ya. Habis itu kan ya udah growth-nya makannya nggak begitu bagus nih si China. Nah, cuman ada ibaratnya, aduh, lagi musim dingin nih, ada Olimpiade juga. Nah, di situ kayak, wah ini kayaknya nggak bisa nih, mungkin kalau kita makan nasi merah dulu, yaudah deh nasi putih dulu. Nasi putihnya tuh kayak batu bara gitu. Jadi translasinya, Hmm. growth-nya, karena growth-nya China di tahun ini ekspektasinya melambat ke 5,5%, tahun lalu 7%. Nah, jadi itu ada kayak, ah, yaudah deh, sih kayaknya China ini bakal bakal nggak terlalu agresif nih buat dari sisi batu baranya. Nah, jadi itu tekanan tuh sebenarnya buat kayak bisnis-bisnis kayak nikel gitu. Karena nikel ini kan ceritanya kayak kayak minyak buat renewable energy kan, buat energi terbarukan kan. Nah, jadi
itu jadi gangguan sih, jadi disruption. Nah itu concernnya. Cuman kalau ngomongin Antam Inco, kejadiannya panjang banget sih ya. Maksudnya itu bukan cerita 1 tahun 2022. Cuma mereka tuh bakal bagus sebenarnya 2023 sampai 2026 lah at least gitu ya. Karena maksudnya mereka tuh ada eh kan mereka kan kerjasama sama IBC ya, Indonesia Battery Corporation. Jadi si Antam ini benar-benar make sure dari sisi hilirnya, di upstreamnya. Nah, downstreamnya ya udah pemerintah kan juga lagi apa kerjasama ya. Maksudnya mereka sama ada perusahaan Jerman gitu. Jadi mereka bisa kayak jual motor listrik dan lain-lain. Cuman ini mereka tuh nanti dulu kan si Antam ini kan jualan cuma biji nikel gitu ya. Nah, biji nikel ini kan ibaratnya ya harganya nggak terlalu bagus ya. Maksudnya dibanding orang jual kayak ferronikel atau misalnya kayak HSC atau HPC yang ibaratnya bisa digunakan buat baterai listrik gitu. Jadi, nah kalau misalnya mereka bisa jualan itu di dunia ini kan tren permintaan yang bahan baku kayak HPC sama SCT kan sebenarnya lagi kayak signifikan banget nih karena dibuat mobil listrik kan. Nah, jadi harusnya bisa jualan mereka tuh ada banget yang mau beli banyak gitu. Jadi harusnya bagus sih buat Antam tuh bagus. Jadi cuman ceritanya jangka panjang ya. Jadi kita nggak ngomongin tahun ini. Mungkin Yes. itu sih Berarti ya. Udah sih, kayaknya high conviction itu aja sama teknologi-teknologi sih. Kalau ada company teknologi sih saya masih suka ya, masih lumayan suka sih. thank you ya Kak atas saran dan pesannya. Ini tadi Kakak sebutin sektor-sektor yang spesifik untuk kita bisa collect di tahun ini ya Kak ya dengan kondisi market atau kondisi dunia sekarang gitu kan dengan adanya virus baru dan suku bunga naik gitu kan. Nah, sekarang Hmm. aku mau coba dong lebih spesifik ke saham-sahamnya. Jadi kan di sini tadi Kakak sebutin ada bank, telco, konstruksi dan properti dan metal mining. Menurut Kakak yang lebih dominan sektor yang paling dominan dan saham-sahamnya tuh apa aja menurut Kakak? Apa nih dari bank misalnya BRI, kenapa BRI gitu, terus Telkom, telekomunikasi misal Telkom mungkin atau Friend ya, Friend. Terus konstruksi Wika atau Waskita kayak gitu. Lebih BSD atau SMRA gitu ya. Menurut Kakak lebih condong lebih dominan itu yang mana per sektornya? Per sektornya ya, bank ya, bank tuh bank digital kayak Arto menarik sih. Bank digital BB. kayak Arto menarik ya, maksudnya kayak Arto tuh karena ya nanti maksudnya ekosistemnya kita lihat lumayannya bagus ya, maksudnya trennya juga bagus, terus company itu udah bisa kayak udah monetizing gitu, kelihatan mereka kan udah positif tuh ya, dari yang kayak dibanding bank-bank lain yang masih beberapa tuh masih loss ya, kayak Okay. Halo, Kaniko. Waduh, sinyalnya teman-teman, sorry ya. Kaniko. Waduh, sorry teman-teman, sorry. Niko, Niko, Niko. Sorry teman-teman keputus sebentar. Ada kesalahan. Halo, Kak, aman? ya, koneksinya bermasalah ya, tiba-tiba HP gue mati gitu nih. Waduh, kayak harus lem biru tuh, lempar beli baru maksudnya. Waduh. Iya, oh, Oke, Kak. cuman ini nyala lagi coba. Kayaknya tadi ada maintenance deh. Iya, jadi itu sebenarnya gue pakai HP saya lagi nih. Kayaknya overheat gitu. Nah, satu apa sih tadi saham ya? Saham Arto tuh bagus karena kan dia udah lumayan kayak bisa monetizing kan. Jadi menurut gue oke lah. Terus yang kedua itu menurut gue bagus itu di banks tuh gue masih suka yang konvensional sih ya. Kayak Oke. misalnya BNI gue suka, BNI gue suka. BNI itu valuasi paling murah di sektor perbankan kan. Di antara 4 bank besar lah, dia 1 kali price to book value. Nah, terus habis itu si company-nya kan karena ibaratnya gini sih, karena BNI ini valuasinya tuh kayak lebih murah karena investor tuh ada concern dari sisi apa ya, si permodalan BNI ini tuh nggak kuat gitu. Jadi ibaratnya kayak tingkat Mhm. permodalan dia itu lebih rendah dibanding yang lain. Istilahnya pakai capital adequacy ratio.
Nah, jadi kayak kemarin kan mereka tuh berada subordinate bonds ya, itu 600 juta US dollar, itu positif, kuatin banget tuh mereka punya permodalan. Terus habis itu yang kedua juga mereka kan ada buat rights issue dan lain-lain ya, jadi harusnya bisa address itu. Terus mereka punya digital bank juga trennya bagus ya. Tahu nggak, BNI sekarang itu, dia tuh ternyata sekarang harga cost of fund dia paling rendah di sektor setelah si BCA. Nah, jadi kalau kita ngelihat trennya nih, komposisi dana Wow. murahnya si BNI itu tuh tertinggi dalam kayak 10 tahun terakhir gitu. Jadi, wah ini bagus nih, ternyata digital banks mereka proven bisa attract orang gitu. Jadi, BNI bagus sih, gue suka. Terus yang gede lagi, yang masih ada ini, BNI, terus mungkin per bank sing-bank ya, Telco tuh gue suka Telkom sih masih ya. Telkom tuh masih bagus sih trennya. Karena other than that ya, gue suka bisnis mereka fiber fixed broadband-nya ini sih. Fixed broadband-nya tuh lumayan jalan gitu ya. Maksudnya IndiHome-nya tuh trend penetration-nya tuh bagus, bagus banget. Terus habis itu gue suka mereka punya ekosistem ke startup gitu ya, yang dari MDI. Jadi bisa leveraging mereka punya bisnis model. Maksudnya selain mereka dapat cuan dari investasi valuasinya itu makin gede, terus itu bisa jadi kayak support mereka punya ekosistem gitu. Jadi bagus sih, bagus, bagus. Gue lumayan suka sih. Telkom oke. Okay. Terus Tapi tadi kalau metal mining, kenapa? ini menurut Kenapa? kakak Sorry? yang paling dominan apa? Kalau Metal apa tuh? mining yang dominan apa? Metal mining, Antam sih. Antam gue masih lumayan suka sih. Antam Inco sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Cuman kayaknya gue lebih suka yang kayak ada apa ya, ada sistemnya banyak gitu di IBC-nya. Jadi Antam masih menarik sih, ceritanya masih lumayan bagus. Antam gue suka. Terus high conviction-nya itu ya, apalagi ya. Media kayak SCMA juga Ada, menarik sih ya. Kayak media ya, kayak iya apa? ya. Uh, si company-nya ini kan kemarin kan baru ada kerja sama sama Rans ya. Terus habis itu mereka punya video itu tuh baru dimasukin sama si Affinity. Gila bayangin ya company kayak Hmm. gitu tuh bisa kayak apa di masa 150 juta US dollars gitu ya. Jadi wah ini valuasinya sih bisa bagus banget. Terus mereka tuh bisnis modelnya juga lumayan seru ya, karena kan kayak model annual subscription yang kayak Netflix gitu. Dan kayaknya tren tren Hmm. subscription-nya tuh makin bagus gitu. Jadi si SCMA ini in overall positif sih ya. Dari analis gue sih suka di SCMA. Terus Untuk apa ya? Hmm, kenapa? untuk konstruksi yang tadi kakak sebutin dan properti kira-kira apa? Konstruksi ya, konstruksi sih kayaknya enggak sih, Mif. Enggak. Konstruksi sama properti malah gue nggak saranin sih. Oke. Konstruksi ini tuh PR gini ya, maksudnya nggak tahu ya, selalu sering kayak gitu, maksudnya too much expectation on the sector gitu. Jadi kayak ya udah tahun lalu kayaknya wah ini kayaknya bagus nih, pemerintah program jalan, ada PPKM ternyata udah berkurang. Cuman Oke. ternyata kontrak barunya malah nggak bagus gitu, realisasinya malah nggak bagus. Nah jadi gue agak kurang suka sih jadinya kayak too much expectation. Nah kalau properti ini concernnya sebenarnya kalau kenaikan suku bunga pasti nggak selalu bagus karena kita tahu ya maksudnya nature-nya orang Indo ini kan 70% semuanya bayarnya pakai utang gitu ya. Walaupun sebenarnya tren di industrinya makin bagus gitu ya. Cuman karena ada risiko kenaikan suku bunga kayaknya agak susah nih buat dari sisi propertinya. Orang tuh masih kayak belum pede gitu loh buat beli mobil atau rumah. Sama gue nggak tahu ya tahun ini ya. Maksudnya kan tahun lalu kan pemerintah bagusnya properti tahun lalu itu kan si pemerintah banyak support ya, Mif. Ya, Jadi PEP kan gitu ya contohnya ya. bener kayak misal rumah di bawah 20 miliar tuh dikasih kayak keringanan PPN gitu. Terus rumah 2 sampai miliar keringanan PPN-nya 50%. Mau mobil juga sama PPNBM di bawah 1000 cc itu juga kena dapat nggak usah bayar. Nah, jadi bagus. Nah, tahun ini gue nggak tahu nih supportnya kayak gimana gitu. Nah, jadi kalau udah kehilangan support, demand-nya agak-agak ini Nah, hati-hati sih. Mungkin ya. nggak begitu inilah. Nah, kalau kakak sendiri untuk saham consumer suka nggak nih? Sektor consumer Sama maksudnya. consumer. Sektor consumer. Ada dampak nggak nih? Jadi lebih baik gitu saat kondisi marketnya lagi seperti ini untuk consumer. Consumer ya. Consumer gini sih. Consumer tuh kalau misalnya kita ambil sektor consumer, kalau marketnya lagi jatuh, ambilnya consumer gitu. Karena
sesimpel kalau misalnya orang tuh lagi ekonominya lagi nggak bagus, ambil yang defensif dulu. Nah, Mm-mm. jadi kayak consumer itu sih. Consumer mungkin bisa ya buat istilahnya tuh ada tacticalnya aja, buat tektok-tektoknya aja. Karena ekonominya kan lagi ketidakpastiannya lagi lumayan tinggi ya. Consumer masih bisa diambil sih ya buat tektok-tektok aja. Cuman kalau buat ngomongin buat jangka panjangnya, kayaknya agak kurang ini dari sisi consumer. Kelihatan kan kayak tahun lalu ya, maksudnya ICBP, Indofood, Unilever, Mayora, itu nggak begitu bagus semuanya. Karena semua investor ini, semua fund manager ini, mereka melakukan kayak apa relocate sektor mereka itu. Jadi mereka ambil company-company yang cyclical stock tuh, Mif. Jadi saham-saham yang sebenarnya ikut arah perbaikan ekonomi. Nah, jadi kurang sih ya kalau buat jangka panjang ya. Cuman kalau buat tektok-tektok oke lah sebenarnya. Oke deh Kak, thank you so much ya atas saran dan insight-nya hari ini. Mungkin Hmm. teman-teman tadi udah banyak dijelaskan dan ada beberapa pertanyaan yang lebih spesifik dari saya. Mungkin kalau memang teman-teman ada pertanyaan, mungkin boleh coba tanya di kolom komen biar saya bisa bacain dan kita diskusi aja kali ya. Tapi sebelum kita tunggu pertanyaannya, Kak, ada saran-saran lagi nggak untuk saham jangka panjang atau jangka pendek gitu? Pilihan sahamnya tuh apa aja? Buat jangka panjang sama jangka pendek, eh apa ya? Paling tadi itu doang sih yang gue Eh, lumayan pede sih itu sih. Yang Oke, lumayan pede sih kayaknya tadi tuh Antam bagus, BNI menurut gue juga lumayan bagus, terus habis itu kayak Arto gitu juga lumayan positif, SCMA masih lumayan bagus. Sebenarnya banyak ya, apalagi ya yang menarik ya. eh bank-bank kayak misalnya BRI itu juga bagus sih, BRI juga menurut gue masih menarik Kakak karena lebih si BRI ini kenapa? ya, tapi kakak lebih menyarankan untuk lebih baik ke BNI ya, yang tadi kakak bilang lebih rendah ya. Polosinya lebih murah sih. Cuma BRI ini Oh, bagus sebenarnya ya, maksudnya Indonesia kan dominantly kan UMKM semua ya, bisnisnya 70% ya. Nah, jadi kemarin kan mereka ada Yumi Holding kan, Micro Holdings gitu. Jadi ada PNM, ada Pegadaian di situ. Jadi target mereka buat yang dikasih kredit itu makin gede gitu. Jadi makin gede banget. Nah, terus kan pemerintah juga kemarin support kan yang kayak kredit ultra mikro. Jadi banyak tuh MIF sekarang kayak orang-orang yang ibaratnya di kota-kota kecil gitu ya. Jadi punya rekening bank. Nah, kalau dulu bet- mereka nggak punya rekening bank, sekarang punya. Jadi kan mereka, oh si BRI jadi bisa pantau. Wah, ini kayaknya mungkin butuh pendanaan nih. Kalau mereka butuh pendanaan kan si BRI-nya dapat dapat bunga dari situ ya. Jadi itu bakal bagus ya. Maksudnya buat jangka panjangnya bakal bakal bagus gitu. Apalagi si BRI kan emang kuat banget ya kalau di mikronya kan. Maksudnya banyak pemain-pemain lain yang kayak pengen coba masuk ke sini, ends up-nya gagal gitu. Ngasih kredit mikro, nggak kenal environment-nya kayak gimana, translasinya jadi kredit gagal bayar gitu, maksudnya atau jadi NPL gitu. Jadi lumayan lumayan positif sih BRI. Oke, thank you Kak. Ini ada yang nanya nih. Ada pertanyaan nih Kak dari debit underscore credit. PPN mobil kira-kira diperpanjang lagi nggak Bang? Katanya. Waduh. Waduh, gue sih nggak terlalu deket sama pemerintah ya, jadi kurang Itu paham nih surprise kayaknya sih ya. sebenarnya. Surprise untuk kita semua Kalau kayaknya. kalau gue kalau pribadi sih gue pengennya ada ya, gue lagi pengen beli mobil, Tapi itu cuman semua nggak tahu sih ya. eh, Kenapa? iya itu semua surprise lah dari pemerintah. Kita nggak ada yang tahu nih untuk tahun 2022 ini seperti apa nih pemerintah. Kita dapat Iya, cuman analisanya gini gitu. ya, kalau analisa gini. Pemerintah itu kan kalau pengen menerapkan kebijakan kayak gini kan ngelihat APBN ya, maksudnya anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, PPN kita, APBN kita di tahun lalu bagus. Jadi banyak teks kita tuh kalau saya naik sampai 20%. Jadi intinya kayak di atas target lah, positif. Pendapatannya, spendingnya juga lumayan bagus. Nah, tahun ini kayak kebijakan belanjanya itu akan lebih rendah gitu. Jadi intinya kayak calnya terhadap PDB-nya tuh akan lebih kecil. Nah, jadi intinya kayak oh Hmm. harusnya tahun ini pendapatan pajak akan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena labanya udah makin bagus. Kalau laba makin bagus kan berarti kan ada pajak yang ke situ kan. Ekonomi makin bagus kan pajaknya makin bagus. Nah, terus habis itu belanjanya tuh jadi akan lebih sedikit. Dulu kan banyak kepake misalnya buat subsidi COVID dan lain-lain. Nah, terus kayak gitu-gitu. Terus kan di tahun lalu itu kayak ada sisa
anggaran MIF. Jadi sisa anggarannya itu tuh bisa dipakai ke tahun depan gitu. Jadi belanjanya lumayan kejaga dan turun, pendapatannya bagus. Nah, ada ruang tuh sebenarnya kalau mereka pengen kasih relaksasi, intinya biar ngedorong lagi deh perekonomiannya. Jadi ada ruang sih sebenarnya ya, cuman saya nggak bisa bilang ambil kesimpulan itu bakal dinaikin. Cuman dari ini analisanya harusnya ada ruang buat pemerintah buat naikin. Thank you, Kak Niko. Ada next nih dari Mas Dar 19. Kalau bagaimana Kak di tengah tarik ulur larangan ekspor? Tadi kita ada sempat bahas Oh sedikit ya, ya, batu bara. cuman belum dalam. Hmm, apa ya? Ya lebih volatile aja sih ya. Kita nggak tahu sih kebijakannya bakal kayak gimana. Karena kan kemarin sebenarnya concernnya kan si PLN ini dapat kayak enggak kan? Karena maksudnya harga batu bara naik, orang kemana? Keluar kan pasti kan. Yang harganya tuh bisa sampai dulu bisa sampai kayak 250 tuh. Nah, kalau mereka jual ke domestik ini kan harganya cuman kayak 70 ya, cuman kan udah mandatory. Nah, menurut gue sih sebenarnya buat pemerintah harusnya ya udah bagus diterapkan kebijakan kayak gini. Jadi setiap pemain batu bara yang nggak comply sama 25% dari produksi dijual ke PLN, itu mereka nggak bisa ekspor. Fair menurut gue sih, menurut gue fair gitu. Cuman ya itu bikin ketidakpastiannya. Cuman itu ya, itu kan kalau kebijakan itu kan istilahnya kayak faktor yang nggak bisa kita hitung-hitung ya maksudnya. Cuman kalau ngomongin dari seasonality mungkin gini, first quarter setiap lunar year di China itu kan dia tanggal 29 Februari, Januari sampai 4 Februari kalau nggak salah ya. Itu permintaan batu bara tuh pasti tinggi, Mif. Sekarang tuh udah kelihatan tuh orang tuh udah kayak nyetok batu bara gitu buat antisipasi tahun baru di China ini. Jadi permintaannya bagus harusnya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya karena ada musim dingin, ada tahun baru, kuartal 1 harusnya masih bagus. Permintaan masih bagus, harga masih bagus. Cuman setelah kuartal 1 kita harga akan sedikit mengalami normalisasi ya. Maksudnya kebijakan-kebijakan dari kayak supply bottleneck-nya ini tuh udah agak membaik lah ya. Maksudnya China kan ibaratnya udah ada komitmen sama pemain tambang gitu ya. Mereka harus kayak produce, mereka harus gali terus buat jangka panjang gitu. Mereka bikin kontrak. Jadi supply-nya pasti makin bakal banyak gitu ya. Jadi itu harusnya sih bakal bikin harga batu baranya turun. Terus kalau kita lihat kan adoption pemain-pemain di global ini juga apa Oke ya? deh. Halo Kak Makin Niko. fokus ke ESG kan, yang environmental gitu. Jadi ibaratnya ya mereka pelan-pelan kayak shifting ke renewables. Cuman intinya gini ya, renewable itu tuh jadi sentimen, bukan katalis. Karena renewable ini tuh kalau misalnya kita lihat harga energinya itu masih mahal. Kalau dibandingin batu bara jauh banget, masih mahal. Jadi harus benar-benar disubsidi. Nah, makanya kayak kita ngomongin kayak misalnya hydro plant atau misalnya nuclear plant dan lain-lain, itu masih cerita jangka panjang banget gitu. Cuman ya yang term goals-nya pemerintah adalah pelan-pelan mengurangi porsi buat kayak fossil fuel, minyak, batu bara itu bakal dikurangin karena concernnya dari sisi environment. Jadi demand-nya kurang begitu bagus sih. Cuma kalau pegang sampai first quarter, laporan keuangan kuartal 1 harusnya masih bagus. Karena gini, laporan keuangan walaupun kayak nanti misalnya harga batu bara turun, ini masih bakal bagus. Kenapa? Karena harga di Indonesia itu pakai HBA, harga batu bara acuan. Dan dia tuh biasanya agak lagging gitu ya. Kan HBA ini kan ada gabungan beberapa indeks harga batu bara kan. Mungkin gitu kali ya. Oke, Kak Niko, thank you so much. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan teman-teman yang mungkin baru join, belum paham betul kita ngomongin apa. Nanti pokoknya live hari ini akan aku save. Jadi teman-teman bisa lihat lagi ya di IG live kita di Instagram pans.puri. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri aja kali ya Kak ya. Oke, Apa sambi-sambi nunggu pembukaan sesi 2 gitu kan. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Oh maaf, ada yang kelewat nih kayaknya. Ada dari pertanyaan Kak, sorry satu lagi ya teman-teman. BBB gimana nih Kak outlook-nya? waduh, BBB kita nggak cover sih. Cuman company-nya menarik, fundamentalnya lumayan solid. Harusnya sih positif ya. Oke. Kita nggak ini cuman kalau kelihatan dari kayak apa download user apps-nya, trennya lumayan bagus sih. Kita lumayan suka sih. Iya. Ya intinya sih beberapa digital bank sini ya, kalau kita ngomongin dari fundamental kuat, solid, kelihatannya itu bener-bener bagus. Maksudnya
tren mereka buat kayak landing yield-nya itu kayak makin naik gitu ya. Jadi habis itu usersnya juga makin banyak, transaksi buat jadi kreditnya juga makin bagus. Jadi bagus sih, cuman concern-nya satu, kayak valuasinya itu justifikasinya itu gimana gitu ya. Maksudnya itu yang jadi kayak concern sih. Cuman kalau on the fundamental side, BBB menarik. Oke, thank you Kak. Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman karena kita mau persiapan untuk sesi 2. Di PLTU apakah perlu batu bara juga? Dari Muhammad Chandra Negara. Silakan Kak, PLTU apakah perlu batu Perlu, bara perlu. juga? Perlu batu bara juga. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup hari ini. Bagi teman-teman yang baru join, mungkin bisa lihat ya di IG live kita. Ini saya simpan di pans.puri. Jangan lupa di follow juga. Dan ya tadi Kaniko juga bilang di awal-awal bahwa kalau misalnya memang kita mau trading atau mau memilih saham, baiknya kita juga lihat dulu kondisi sekarang seperti apa dan baiknya justru kita eh, taruh di saham itu jangan terlalu banyak. Mungkin ya 50 sampai 70% gitu ya dengan kondisi yang sekarang masih kurang apa? Masih volatil ya lah kayak ya, kalau bisa dibilang ya. Mm-mm. Oke, itu aja teman-teman dari aku dan Kaniko. Ya, selamat siang semuanya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Thank you, Thank you, Kak. Miv. Thank you semuanya. Bye. Sehat Sehat selalu ya. selalu. Dah.